dari kementerian. Ya, mari silakan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, saya Sekar Aprilia dari mahasiswa PLP 2 Prodi Union Counseling UHAMKAR. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Apakah Ibu bersedia? Oke, mari silakan. Mungkin ada kurang lebih ada 10 pertanyaan. Butir-butir pertanyaannya bisa saya mulai dari pertanyaan satu ya, Bu? Boleh, silakan. Langsung aja pergi. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMKN 7 Jakarta? Kalau bilangan tahun 1 tahun. Kalau bilangan bulan 7 bulan. Karena sudah ganti tahun ya, Bu. Iya. Jadi terhitungnya. Iya. Berarti Ibu masih baru sekali ya, Bu, tapi Ibu sudah sangat memajukan SMK ini. Ya, kita sebagai kepala sekolah itu kan harus bergerak. Kita nggak boleh mengatakan bahwa kita baru di sini, kemudian kita nggak bergerak apa-apa. Itu kita harus dinamis. Bahkan baru kemarin pun hari ini sudah harus ada yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh menunda-nunda ya, Bu, ya. Iya. Kita harus terus. Kita boleh memotret sehari, maka kemudian hari kedua sudah harus bisa mengatakan apa yang bisa saya kerjakan. Itu hari ketiga harus action. Bu, terima kasih atas jawabannya. Menurut Ibu, bagaimana lokasi dan kondisi bangunan di SMKN 7 Jakarta ini? Untuk lokasi boleh dibilang strategis karena siswa atau peserta didik bisa mencapai SMK Negeri 7 itu dengan banyak jalan dekat. Di sekolah juga melalui depan sekolah, ada Jaklingko, ada Transjakarta, bahkan kita posisi berada di belakang terminal Rawamangun. Ya. Tapi secara lokasi itu hanya tetap aja lah yang namanya efek. Kita tadi efek positifnya, efek negatifnya pasti ada, namanya di daerah seputar terminal, kawasan yang ramai, pasti ya harus ada antisipasi untuk potensi adanya bersinggungan dengan orang lain atau peserta didik dari tempat lain. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Pertanyaan ketiga, fasilitas apa saja yang tersedia di SMKN 7 Jakarta? Ya, sekarang sudah keliling Sudah. SMK 7. Berarti sudah bisa dialkan apa yang ada. Sudah. Malah Ibu balik nih, menurut sekarang apa yang kurang? Menurut saya awalnya ya, Bu, yang kurang itu karena ada sarang tawon. Tapi kemarin saya ngeliat status WhatsApp-nya Pak Faris, alhamdulillah sudah terbakar. Ya. Sehingga tidak menjadi huru hara lagi. Iya, kalau itu memang namanya alam ya. Alhamdulillah bahwa kita masih banyak tanaman atau pohon-pohon besar atau itu ya, jadinya kan penghijauan tetap ada. Ya pastilah siklus alam ada aja. Betul. Yang namanya itu ya sarang tawon. Tapi kita sudah langsung bekerja sama dengan Damkar untuk kemudian mengambil dan memusnahkan yang ada. Itu pastinya bukan hanya di lingkungan kita, di lingkungan rumah dan seterusnya aja. Ya alhamdulillah kalau fasilitas sih cukup, walaupun ya kalau kita bilang kurang ya kurang gitu. Ada saja bagian-bagian tertentu yang memang tetap harus kita revitalisasi Agar selalu terupdate ya, Bu, ya. Apakah fasilitas yang ada itu sudah dimanfaatkan secara optimal? ya. Saat Ibu masuk, terus terang sekolah ini adalah sekolah lama yang kemudian sempat juga mengalami di mana tidak ada kepala sekolah definitif. Mungkin hampir kurang tahu ya, mungkin ada 1-2 tahun di masa pandemi kepala sekolahnya juga beliau PRT di sekolah lain. Setelah itu kemudian kekosongan kepala sekolah sehingga dijabat juga oleh PRT kepala sekolah. Mungkin kemudian karena efek pandemi teman-teman
boleh ada masa di mana mereka menjadi gimana ya efek pandemi itu yang pasti berpengaruh sekali terhadap aktivitas secara umum gitu, sehingga alat-alat yang lama yang masih banyak yang kemudian kita taruh di kelas-kelas itu memang barang-barang yang boleh dibilang memang harus direvitalisasi, sementara alat-alat yang ada yang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga upaya ibu untuk tahun ini begitu masuk adalah pengajuan peralatan praktek sebagai revitalisasi dari peralatan praktek yang ada. Misalnya kita punya 8 lab komputer, orang pun pasti akan heran, 7 keren ya, labnya banyak. Tapi ternyata ketika kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri, banyak di antara peralatan-peralatan itu yang memang harus kita revitalisasi. Sehingga tahun ini kami sedang berupaya mengajukan pengadaan alat praktek ke Dinas Pendidikan, yang kita sedang mengupayakan untuk kemudian bisa deal dengan bagian pengadaan di Provinsi DKI. Kita sudah rapat berkali-kali, insya Allah ya nanti di tahun 2024 kita mendapatkan peralatan praktek yang lebih up to date gitu. Sehingga bikin membuat siswa juga nyaman belajarnya ya Bu. Ya, kalau yang saat ini kita memang sudah optimalkan, tapi memang kondisi sekolah lama banyak alat-alat yang memang boleh dibilang ya memang kurang update ya, sehingga memang harus diupdate gitu. Terima kasih Ibu. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki SMK 7 Jakarta? Nah, tadi kan Ibu sudah menceritakan kalau Ibu selama menjabat di sini mengupayakan tahun ini membuat pengajuan untuk revitalisasi alat-alat yang sudah tidak terupdate gitu. Nah, selain itu apakah ada lagi Bu? Ada. Ketika Ibu masuk di sini, sistem pembelajarannya adalah moving class. Ya, tetapi ternyata banyak ruang-ruang itu yang tidak termanfaatkan. Maka kemudian di bulan pertama Ibu mengajak Bapak Ibu guru itu untuk merelakan, kalau yang sebelumnya yang punya kelas adalah Bapak Ibu guru, maka di bulan pertama Ibu sudah, atau di bulan kedua terlaksana, itu adalah siswa yang memiliki kelas. Sehingga kelas yang kondisi saat ini yang mungkin sekarang sudah masuk kelas, sudah. Nah, itu baru terjadi ketika Ibu masuk. Sebelumnya kelas-kelas itu yang punya misalnya Bapak A adanya kelas ini, maka siswa yang mencari. Ibu B ada di sini, mau pelajaran apa, maka baru siswa yang mencari di situ. Nah, ternyata kondisi itu membuat siswa ada kalanya ketika tidak menemukan kelas mana yang kosong, ibu guru itu ada di mana, ya mereka duduk-duduk aja di kelas mana yang kosong, sehingga kita boleh bilang kurang efektif, kebersihan kelas kurang terjaga, anak-anak terlalu bebas dalam kondisi ya kurang terawasi itu ya. Kemudian Ibu menyampaikan ke Bapak Ibu guru bagaimana kalau kemudian yang memiliki kelas adalah siswa. Maka di lantai 2 itu ada 6 ruang kelas baru. Selama Ibu di sini itu tadinya hanya lantai 3 yang full ruang teori. Kemudian lantai 2 semuanya ruang praktek, tapi banyak ruang yang tidak tersentuh atau bahkan tidak ada yang masuk. Sehingga ketika Ibu masuk kelas itu atau masuk yang sekarang jadi aula itu, tadinya Ibu masuk itu bisa penuh itu rumah laba-laba lah dan sebagainya.
itu. Makanya kemudian ibu membuat ruang belajar itu menjadi milik siswa. Maka kemudian bapak ibu guru yang kemudian menuju kelas atau mencari siswanya, yaitu untuk mengupayakan salah satunya kebersihan kelas juga menjadi lebih terjaga. Bapak ibu guru atau pantauan terhadap siswa menjadi lebih mudah. Siswanya ada di kelas berapa, kondisi atau masalah yang terjadi di kelas ini seperti apa dan sebagainya. Itu salah satu upaya untuk mengoptimalkan KBM. Ya mungkin yang sebelumnya pastinya ya sudah berjalan bagus, tapi kita berusaha mencari cara yang lain supaya kita lebih mengoptimalkan. Itu saja sih. Jadi track recordnya jelas ya Bu ya. Iya. Selama ini program-program apa saja yang sudah terlaksana di sekolah dan bagaimana hasil maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut? Mungkin seperti program Project P5 atau bagaimana Bu? Ya. Ya, diantaranya implementasi kurikulum merdeka ya. Implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 7 memang sudah dimulai dari 2022. Hanya saat itu di SMK 7 itu statusnya masih di mandiri belajar. Mandiri belajar itu berarti kurikulum yang dipakai masih 2013. Jadi istilahnya semua pembelajaran, semua kompetensi keahlian dan sebagainya masih menggunakan 2013. Tetapi kita bisa mengadop sebagian dari kurikulum merdeka. Nah, baru ketika ibu masuk, ibu mendaftarkan untuk IKM-nya sudah di mandiri berubah. Ya, mandiri berubah itu adalah implementasi kurikulum merdeka di mana kita masih boleh sepenuhnya atau kita bisa mengadop dari yang sudah diberikan oleh kementerian, bisa mengambil semua contoh-contohnya dan seterusnya, tetapi kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, tidak lagi di kurikulum 13. Jadi kita sudah di kurikulum merdeka. Maka di tahun 2023-2024 yang sekarang kelas 10 ini sudah full penerapan kurikulum merdeka. Kalau yang lalu karena kita masih mandiri belajar, kita menerapkan P5, tetapi istilahnya belum full sepenuhnya sesuai dengan yang ada di kurikulum merdeka. Kalau sekarang itu tersusun dengan rapi, insya Allah kita mau di 2 minggu ini ada pelaksanaan P5, baik itu proposal, baik itu modul P5 dan seterusnya sudah dipersiapkan sedemikian dengan tim fasilitator. Setelah kita rapat awal dan kemudian rapat sosialisasi program dan proposal, mulai besok pagi kita sudah akan menerapkan P5. Kemudian ada menghidupkan kembali literasi di sekolah, itu di Senin ketiga. Jadi menjadi variasi, bukan setiap Senin itu hanya upacara saja, tapi ada upacara, ada literasi, panggung literasi, kemudian kreasi siswa, kemudian bila ini dibutuhkan apel dan seterusnya. Sama seperti di hari Jumat, ada hari Jumat rohani, ada hari Jumat sehat, ya, karena itu menjadi implementasi dari kampanye sekolah sehat. Karena kita sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan sebagai pelaksana dari kampanye sekolah sehat. Maka kalau mengikuti di hari Jumat itu kita ada senam bersama, ada yang jalan sehat, bahkan dilanjutkan dengan sarapan sehat. Setelah itu dari puskesmas sebulan sekali dengan pemberian tablet penambah darah, ya, kemudian cek kesehatan, pemberian buku kesehatan dan seterusnya. Itu menjadi salah satu program dari kampanye sekolah sehat. Bahkan kalau saya lihat di kantin itu ada label puskesmas gitu ya Bu, sebagai kantin sehat. Ya,
karena makanan yang ada di kantin itu sudah kita periksakan ke puskesmas apakah istilahnya ada kandungan yang tidak dibolehkan sebagai standar dari kantin sehat. Itu seperti itu. Oke, Ibu, terima kasih. Menurut Ibu, apa yang menjadi ciri khas dari SMKN 7 Jakarta? Terutama mungkin ciri khas dari peserta didiknya. Kalau yang pertama, kalau orang tanya SMK 7 itu apa? Pasti yang terkenal adalah SMK Grafika. Ya, SMK Grafika. Sehingga logo dari sekolah kita ya Grafika. Itu karena memang di awalnya itu memang satu-satunya SMK negeri yang punya jurusan grafika itu hanya di 7. Tetapi yang pasti untuk siswanya, karena kita SMK 7 itu kita punya semangat berakhlak, kompeten dan kreatif. Ya, itu ciri dari anak-anak SMK 7 dengan komitmennya yang mungkin sekarang ikut di upacara pernah dengar bagaimana komitmen dari kami, baik itu siswa dan Bapak Ibu guru. Kemudian kita juga karena tadi kita mengembangkan baik itu kompeten dan kreatif, maka kita ada pengembangan talenta siswa. Kita di semester ini ada workshop, ada 3 kali workshopnya per kompetensi keahlian karena prestasi-prestasi yang diperoleh, kemudian kita mendapat yang disebut dengan bos kinerja prestasi, karena sekolah prestasi, maka kemudian itu dikembangkan untuk menggali talenta siswa, yaitu dengan workshop branding design, kemudian cyber security, dan juga ada satu lagi di MM itu untuk recording. Itu salah satunya yang karena sekarang datangnya terlambat ya. Sempat ikut lihat pameran nggak? Tidak sempat, tapi saya sudah memfollow Instagram SMK 7, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan dan narasumbernya juga diundang ya Bu. Iya. Nah itu makanya jadi kita memang berusaha mengaktifkan dan berusaha kerjasama dengan industri ataupun instansi yang lain untuk menggali potensi siswa dan membekali siswa menjadi lebih banyak kompetensi yang mereka peroleh, baik itu dari institusi pasangan, sebagian besar memang institusi pasangan, dan kita berusaha menggali CSR dari mereka, sehingga baik itu ada beasiswa, ada kemudian namanya camp, itu adalah kompetensi yang mereka bagikan ke kami. Itu bisa workshop dalam full 1 hari, atau juga ada yang kami diberikan dari Rekom itu adalah sebulan sekali selama 1 tahun. Bahkan ada yang untuk jurusan TKJ itu ada anak-anak yang juga mengikuti pelatihan itu setiap Sabtu Minggu selama 3 bulan dan bersertifikasi. Jadi itu bagian-bagian dari CSR dari perusahaan yang coba kami gali dan kami diet supaya itu menjadi pengembangan untuk siswa sebagai bekal ketika lulus nanti, baik itu berupa sertifikat ataupun kemampuan-kemampuan yang mereka bisa kembangkan. Keren sekali untuk SMK 7. Dan biasanya kalau saya kan rumah di Tanjung Priok ya, nah itu kebanyakan SMK-nya itu nggak fokus sama jurusannya gitu Bu. Jadi masing-masing, bahkan ada yang jurusan yang menyimpang, ada yang akuntansi, tapi multimedia juga ada. Jadi kan agak sulit ya Bu ya untuk fokus gitu. Seperti itu Bu. Oke, saya lanjut ya Ibu. Bagaimana pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran, dan nilai positif lainnya di sekolah? Ya, kedisiplinan, kemudian apa lagi? Kebersihan, kejujuran. Ya, baik. Salah satu kedisiplinan yang kita kembangkan atau kita upayakan setiap pagi, sekarang ikut menyambut siswa. Nah,
setiap Itu, hari Kamis. nah itu termasuk awalnya itu tadi, awalnya karena pandemi mungkin sekian lama tidak dilakukan, maka ketika ini khususnya yang ibu merasakannya, ketika ibu datang pertama kali yang ibu lakukan sambut siswa. Hari pertama sendiri, kedua sendiri, ketiga cuma ibu tanya, emang nggak ada pembiasaan menyambut siswa? Ada bu, dulu kita begini-begini. Ya sudah, mari. Akhirnya setiap hari ya kita sambut pagi siswa. Dari awalnya dari siswa yang kemudian datangnya tidak tepat waktu banyak sekali, sampai kemudian boleh dibilang ya saat ini lebih banyak siswa yang datang tepat waktu kan, sehingga kita bisa menutup pagar persis di 6.30, karena sebelumnya 6.45 itu baru dianggap terlambat. 6.45 itu baru dianggap terlambat. Saya bilang nggak bisa kalau begini, anak nyantai aja gitu. Kasihan tapi jauh-jauh ini ya enggak, kita mundur. Kalau sekarang 45, 40, besok 35, besok 30. Maka ketika kemudian 6.30 kan kita tutup. Ya walaupun tetap kita izinkan masuk, tapi itu anak sudah tercatat. Kalau kita nggak melakukan pembiasaan itu, maka ya satu, kedisiplinan menjadi kurang. Kemudian untuk kebersihan sama, awalnya juga anak itu yang namanya minum es cekek ya, itu plastik yang dipegang kayak gitu, itu bisa ditaruh di mana aja. Tapi ya pembiasaan yang kemudian ya mau tidak mau setiap di mana, di upacara ataupun di itu ya kita lakukan, baik itu buang sama sembarangan, coret-coretan di toilet dan seterusnya. Awalnya itu luar biasa, anak-anak itu hari ini coret-coret dihapus, besok masih ada, besok coret-coret lagi, kita hapus lagi. Ketua OSIS silahkan bikin komitmen di depan Bapak Ibu guru dan seluruh siswa. Ajak teman-teman membuat komitmen bahwa tidak ada lagi coret-coret dan seterusnya. Maka kemudian alhamdulillah mulai berkurang, walaupun ada saja yang namanya kreatif anak. Nggak tahu karena faktor apa. Jadi mungkin guru BK yang tahu persis bagaimana kita harus menghadapi hal-hal seperti itu. Masih tetap ada sih yang seperti itu. Tapi kemudian kita juga melakukan setiap bulan ibu minta, awalnya kita koordinasi bahwa guru BK harus merekam kehadiran siswa. Setelah itu kemudian kita sidangkan di depan para wali kelas dan tim manajemen, untuk kemudian dari kelas A, B, C dan seterusnya. Maka sekarang kita jadwalkan setiap bulan BK akan menyampaikan kondisi ketidakhadiran siswa dan keterlambatan siswa. Maka dari situ kita meminimalisir, ya alhamdulillah. Seperti masalah-masalah yang ada di anak-anak itu pun wali kelas menjadi sangat care dan tahu banget perkembangan yang ada di anak-anak. Dan kebetulan kami juga sebagai mahasiswa BK ikut membantu untuk merekap kedisiplinan seperti keterlambatan dan ketidakhadiran. Cuman mungkin teman-teman udah ada yang cerita ya bahwa ibu pernah menegur karena anak-anak mahasiswa yang masuk ke kelas. Oh iya yang masuk ke kelas tapi tidak salam dulu Ya iya, teman-teman itu kalau masuk ke kelas, kalau belum diizinkan oleh guru yang ada di kelas, jangan sombong boy. Baru ibu waktu kamu datang sama Bu Dina, Ibu Eka ya? Oh iya. Oh, masa kejadiannya itu ya kejadiannya besoknya itu yang terjadi. Tapi ya itu itu salah satu juga ya kita pemberian ya pemahaman etika yang baik
nggak boleh masuk rumah orang tanpa baik, masuk kelas ada bapak ibu guru. Permisi, assalamualaikum. Masa ada bapak ibu, belum juga dipersilakan masuk. Mentang-mentang di situ ada temannya, hai, siapa namanya? Adet. Nah, Det, katanya, gimana? Ada nggak siswamu yang nggak masuk? Misalnya seperti tiba-tiba langsung orang bayar kan nggak boleh. Jadi seperti menggampangkan ya Bu, karena gurunya lagi guru magang juga. Iya, padahal di situ ada ibu. Nah itu sebetulnya sih ibu tidak ingin mempermalukan teman-teman, enggak ada maksud itu, tapi tetap harus diingatkan hal seperti itu. Ibu juga ketika masuk kelas, ibu juga permisi, sebelum ibu dipersilakan ibu ya nggak akan masuk. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah agar dapat menjalankan peraturan yang ada dengan penuh kesadaran? Ya. Salah satunya kalau sekarang media WA itu menjadi media yang paling umum, ya setiap ada aturan dan tertentu ibu akan share di grup kedinasan. Kemudian salah satu efektivitasnya supaya kita juga menjadi lebih perhatian, maka kita juga kemarin mengadakan ya boleh dibilang atau family gathering dan sebagainya. Dalam acara penutupan raker itu termasuk diantaranya kita bisa sosialisasi bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan teman, bagaimana menegakkan peraturan atau menjalankan kewajiban kita di sekolah. Ya pasti dengan rapat kerja, momen-momen tertentu diperlukannya koordinasi dan juga adanya ya forum kebersamaan seperti yang dilakukan waktu minggu yang lalu. Jadi mohon maaf kalau belum bisa ngajak mahasiswa. Tidak apa-apa. Iya. Oke, untuk pertanyaannya cukup, Ibu sudah selesai. Alhamdulillah. Saya berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber dalam wawancara kepala sekolah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.